Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggreni Putri. Jadi saya akan membahas mengenai 3 kasus. Jadi kasus yang pertama itu mengenai materi inklusivitas pendidikan, kasus kedua materi tentang pendidikan karakter, dan kasus ketiga itu tentang kesehatan mental. Selamat menyaksikan. Jadi kasus yang pertama yang akan kita bahas mengenai materi inklusivitas pendidikan. Apa sih inklusivitas pendidikan itu? Jadi inklusivitas pendidikan adalah suatu konsep dan pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang, kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, atau budaya memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran. Nah, konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, terbuka, dan mendukung keberagaman, sehingga semua peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Nah, inklusivitas juga mencakup penyediaan metode pengajaran yang fleksibel, kurikulum yang adaptif, serta dukungan yang memadai bagi siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, dengan demikian, inklusivitas pendidikan tidak hanya berfokus pada penerimaan siswa dari berbagai latar belakang, tetapi juga pada upaya penciptakan sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan individu dan mempromosikan kesetaraan dalam memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, adapun contoh kasus dari materi ini terdapat pada gambar di atas. Jadi hal ini diungkapkan salah seorang relawan kemanusiaan yang bernama Ardian Kurniawan yang sudah memantau dan mendampingi anak tersebut sejak sebelum video kisahnya viral. Setelah ditelusuri, ternyata anak itu tinggal bersama kedua orang tua dan satu kakaknya di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Anak itu berusia 15 tahun. Menurut Ardian sendiri, anak itu memang memiliki kekurangan dalam daya tangkap. Beliau mengatakan sempat mereka tes di Salatiga mengenai psikotes dan hasilnya itu sangat rendah. Nah, dari kasus yang telah dialami oleh anak 15 tahun tadi, adapun solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama itu pendampingan dan edukasi khusus, di mana guru dan tenaga pendidik bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan visual agar lebih mudah dipahami, serta orang tua juga perlu diberi pemahaman mengenai cara mendampingi anak dengan keterbatasan daya tangkap. Nah, yang kedua itu pemeriksaan dan terapi lanjutan. Pemeriksaan lanjutan oleh psikolog atau ahli tumbuh kembang anak dapat membantu memahami kondisi kognitifnya lebih mendalam. Jika diperlukan, terapi khusus seperti terapi okupasi atau terapi bicara bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Terus yang ketiga itu penguatan dukungan sosial dan keluarga. Keluarga perlu didukung dengan informasi dan bantuan yang cukup agar mereka tidak merasa kesulitan dalam mendampingi anak tersebut, dan masyarakat juga memiliki peran aktif untuk memberi edukasi agar tidak menstigma anak tersebut dengan keterbatasan kognitifnya dan mendukung atau membantu perkembangan anak tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke kasus kedua tentang pendidikan karakter. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pendidikan karakter itu? Jadi pendidikan karakter adalah sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, mencakup pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun bangsa. Di mana pendidikan karakter ini bertujuan agar anak-anak atau peserta didik memiliki kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus kedua mengenai pendidikan karakter, bisa dilihat di atas ini. Jadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan candaan terhadap konflik di Palestina yang dilakukan oleh 5 anak SMP dapat menjadi evaluasi bersama soal pendidikan karakter anak di Indonesia selama ini. Mariati menilai kasus ini menjadi bukti bahwa pendidikan karakter anak belum dilakukan secara optimal. Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak pembelajaran seperti kurikulum Merdeka, Belajar, dan karakter Pancasila,
Masyarakat, apalagi anak, tak seharusnya menjadikan konflik di Palestina sebagai candaan. Mungkin masih banyak anak-anak yang tidak terlalu paham mengenai apa sih pendidikan karakter itu, sehingga mereka melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa memikirkan apa dampak ke depannya. Nah, dari permasalahan yang telah dibahas tadi, ada pun beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan pada permasalahan ini. Yang pertama itu penguatan pendidikan karakter, di mana sekolah harus lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan kepedulian sosial kepada siswa. Terus yang kedua, literasi media dan etika digital, di mana anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana menyikapi informasi dan isu internasional dengan bijak, serta mengedukasi mengenai etika dalam bermedia sosial. Juga penting agar anak-anak tidak sembarangan menyebarkan atau membuat konten yang sensitif terhadap isu tertentu. Terus yang paling penting adalah peran keluarga dalam pendidikan moral, di mana orang tua perlu memberikan contoh dalam bersikap dan berbicara mengenai isu-isu sensitif agar anak tidak meniru candaan yang tidak pantas. Nah, diskusi keluarga juga tidak kalah penting tentang nilai kemanusiaan dan empati menjadi bagian dari pendidikan karakter yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kita sudah sampai ke kasus yang terakhir, yaitu mengenai kasus kesehatan mental. Pasti kalian bertanya, apa sih kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu diketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Misalnya pelecehan saat usia dini, stres berat dalam jangka waktu lama tanpa adanya penanganan, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, berbagai kondisi tersebut bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang terganggu sehingga muncul gejala gangguan kesehatan jiwa. Akan tetapi, masalah kesehatan mental bisa mengubah cara seseorang dalam mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Nah, adapun contoh kasus dari materi kesehatan mental seperti pada gambar di atas ini. Jadi hal ini dibenarkan oleh aparat kepolisian merujuk pada surat keterangan dokter yang ditemukan di tas korban di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, polisi mengatakan surat yang ditemukan di tas korban tersebut adalah berupa hasil pemeriksaan psikologi dari rumah sakit yang menunjukkan adanya gangguan psikologis yang dialami oleh korban. Nah, tindakan nekat itu bermula saat korban duduk di dekat pagar pembatas lantai 11. Hal itu dilihat oleh karyawan hotel yang kemudian membujuk dan mengingatkan kepada korban. Namun sayangnya korban tak mengindahkan peringatan dari karyawan hotel tersebut. Tak diketahui secara pasti kapan korban terjun dari lantai 11, akan tetapi korban dinyatakan meninggal pada Sabtu tanggal 8 bulan Oktober 2022 pukul 15.30 WIB. Jadi dari permasalahan sebelumnya yang telah dibahas mengenai kesehatan mental, adapun solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Dengan melakukan kampanye edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental harus diperkuat baik di sekolah, di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran bahwa gangguan mental itu bukan sesuatu yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan. Nah, yang kedua itu akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan mental. Nah, pemerintah dan institusi terkait perlu memastikan bahwa layanan psikologis dan psikiater lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk layanan konseling gratis atau subsidi bagi mereka yang membutuhkan. Nah, hotline atau layanan darurat kesehatan mental harus dipromosikan secara luas agar orang yang mengalami krisis bisa segera mendapatkan bantuan. Terus yang ketiga itu peran keluarga dan lingkungan sekitar, di mana keluarga dan teman-teman harus lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan mental pada orang terdekat, seperti perubahan perilaku yang drastis, menarik diri dari lingkungan, atau menunjukkan tanda-tanda depresi berat, serta mendorong komunikasi yang lebih terbuka agar individu yang mengalami tekanan mental merasa nyaman untuk berbicara dan mencari bantuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.